Paman Wiraraja, silakan duduk di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya kembali bercerita ya tentang Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau Banyak Wide adalah Adipati Tuban ya atau Adipati Sumenep. Dahulunya Arya Wiraraja adalah seorang pembesar Singasari, akan tetapi dibuang oleh Prabu Kertanegara dikarenakan melakukan kesalahan kecil yang sesungguhnya tidak perlu untuk dibuang ya. Arya Wiraraja merasa sakit hati karena apa yang dilakukan oleh Kertanegara itu keterlaluan baginya ya. Hingga akhirnya Arya Wiraraja bersekutu dengan Jayakatwang. Mereka itu sepakat untuk meruntuhkan Singasari. Arya Wiraraja memiliki taktik yang jitu. Jadi dia tuh pandai membuat siasat dalam peperangan ya. Sehingga tidak pernah kalah dalam peperangan. Setiap kali taktiknya dari Arya Wiraraja itu dilaksanakan. Dan benar adanya, ketika taktik dari Arya Wiraraja itu dilakukan dalam peperangan untuk memberontak terhadap Singasari dan membuat Jayakatwang menang. Dan pasukan Singasari ya, kerajaan Singasari pun runtuh oleh sebab taktik dari Arya Wiraraja, dan Prabu Kertanegara terbunuh oleh Jayakatwang. Akan tetapi sesungguhnya Arya Wiraraja tidak menyukai sifat dari Jayakatwang ya, karena Jayakatwang itu serakah, rakus, dan keji ya, dan seringkali menindas rakyat kecil. Dan sebab itu kemudian Arya Wiraraja bergabung dengan Raden Wijaya di Majapahit ya. Arya Wiraraja kembali melakukan taktik jitu ya untuk melawan Jayakatwang. Arya Wiraraja memberi dukungan besar kepada Raden Wijaya untuk menumpas Jayakatwang ya. Dan beberapa taktik diutarakan oleh Arya Wiraraja. Dan benar saja setelah beberapa siasat ditangani oleh Arya Wiraraja, akhirnya Raden Wijaya mampu mengalahkan Jayakatwang ya melalui tentara Mongol, itu bantuan dari tentara Mongol. Setelah Jayakatwang berhasil dibunuh dan Majapahit pun memenangkan peperangan. Atas jasa-jasa dari Arya Wiraraja ini kemudian diberikan tanah untuk wilayah Jawa ini separuhnya untuk Tuban. Dan tanah Tuban berikut wilayah yang diberikan oleh Raden Wijaya itu tidak termasuk dari wilayah Majapahit. Jadi bisa dibilang bukan jajahan Majapahit gitu intinya ya. Akan tetapi Arya Wiraraja mempersilahkan kepada anaknya yaitu Ranggalawe dan adiknya Lembu Sora tetap membantu Majapahit, dia tetap berada di Majapahit. Hingga pada suatu hari sewaktu terjadi pemberontakan Ranggalawe dan Ranggalawe gugur di medan perang, hal itu membuat hati Arya Wiraraja merasa hancur ya. Sebelumnya Arya Wiraraja tidak mengotak-ngatik wilayah, jadi dia sudah cukup puas bisa membantu Raden Wijaya memenangkan perang dan menjadi Raja Majapahit. Akan tetapi karena putranya Ranggalawe gugur di medan perang, maksudnya gugur dalam sebuah fitnah pemberontakan ya, dan hal itu membuat Arya Wiraraja hancur hatinya, dan kemudian ia mendatangi Raden Wijaya dan meminta wilayah yang pernah dijanjikan oleh Raden Wijaya. Setelah itu kemudian Arya Wiraraja tidak pernah lagi mendatangi Majapahit dan memilih untuk menyepi dan mengabdikan diri kepada Sang Hyang Widi. Jadi sudah waktunya untuk
menyucikan diri ya, karena memang sudah sepuh. Dia melepaskan semua kepemerintahan, jadi tidak lagi mengotak-ngatik tentang kepemerintahan. Ya, demikian itu tadi sedikit cerita tentang Arya Wiraraja ya, seorang Adipati Tuban yang membuat Tuban itu tidak pernah menjadi jajahan Majapahit ya, tidak pernah menjadi wilayah Majapahit. Jadi Tuban itu memiliki kerajaan sendiri walaupun hanya kadipaten, karena memang jasa-jasa dari Arya Wiraraja ini. Sekian cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.